will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, praise you now. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, kita bersyukur kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita, penyertaannya selalu nyata dalam hidup kita. Saya percaya pagi hari ini kita datang dengan penuh kerinduan. Meski di rumah masing-masing, mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari kita rindukan hadirat Tuhan, dan saya percaya sukacita dan damai Tuhan akan dicurahkan buat setiap kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai dalam pujian dan penyembahan, kita masuk dalam doa, kita mengucap syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Tuhan baik buat keluarga kita semua Bapak Ibu Saudara, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Selamat pagi, terima kasih buat penyertaan dan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Kami tahu kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Yang kami mau berikan Tuhan, yaitu hidup kami yang terbaik. Ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami berikan pujian yang terbaik. Bukan dari sekedar mulut dan lidah kami, tapi dalam hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Engkau hadir Tuhan di setiap rumah, Engkau hadir di setiap keluarga kami, Engkau hadir dan Engkau tinggal dalam setiap pribadi kami. Bertatalah, berdaulatlah Tuhan dalam hidup kami, sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Dan hanya bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan pengagungan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami siapkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini pagi hari ini. Dan kami hanya kepadamu Tuhan kami memuji dan menyembah. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, siap memuji Tuhan pagi hari ini? Mari kita masuk gerbangnya, masuk hadiratnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam setiap pujian kita. Masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian.
Mazmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari serukan nama Yesus, Juru Selamat dan pribadi yang hebat dalam hidup kita. Tiada nama lain, hanya nama Tuhan. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyerukan Engkau Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa Tuhan, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus namamu di atas berkuasa Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Segala kuasa telah tunduk di bawah kaki Tuhan. Dan saya percaya kesetiaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kita selalu dinyatakannya. Ia Allah Immanuel, Ia Allah yang selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita ambil waktu sejenak. Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat betapa Ia setia. Satu pribadi yang selalu setia dan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia pribadi yang ajaib. Dia Bapa yang memelihara. Dia Bapa yang mengasihi. Dia Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Oh Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan Kasih setiamu Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia berjanji tak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu bersama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari ingat kebaikan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Kau setia Tuhan. Kau pelihara hidup kami. Bapa, Kau setia Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Dia setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau
Kau setia. Haleluya, haleluya. Oh. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan setia. Tuhan setia. Terima kasih Tuhan buat pribadi-Mu yang sungguh ajaib. Kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat, pemelihara jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara, sahabat yang setia, bahagia dan dikasihi Tuhan. Salam sehat, antusias, semangat. Kita berjumpa lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dan mengikuti ibadah online. Dan siap diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu, kita saat ini tidak terasa sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juli 2020. Kita masih dalam keadaan sehat. Tentu kita patut bersyukur bahwa inilah keadaan kita semua dalam pandemi Corona COVID-19. Kita boleh ada tetap sehat karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Immanuel, bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Dan juga Ebenezer, sampai saat ini 26 Juli, Tuhan tetap menolong. Dan kita yakin tatkala kita mengandalkan Tuhan selalu intim, maka janji-janji Allah akan kita nikmati. Dan kita dalam perlindungannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adanya COVID internasional dunia yang tidak kunjung berakhir, ini membuktikan untuk penampian, kemurnian, keimanan kita sebagai orang percaya. Dengan ketaatan Bapak Ibu dan kita semua untuk mengikuti peraturan protokoler yang digariskan oleh pemerintah. Secara kehidupan manusia mungkin menjemukan. Tidak sebebas dulu sebelum adanya COVID. Tetapi semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dengan adanya peraturan-peraturan yang digariskan untuk menghindari terpaparnya kita, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya ini merupakan suatu uji. Benarkah kita tetap mempunyai suatu kesetiaan sebagai orang percaya? Iman kita tidak tergoyahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian yang telah bersama-sama kita nyanyikan, kita dalam pujian itu menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Memang Tuhan adalah pribadi yang setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mungkin kitalah manusia yang seringkali tidak setia, walaupun Tuhan itu setia. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema kesetiaan sejati. Biarlah kesetiaan kita sampai Maranatha, kita tetap berteguh iman, dan kehidupan kita tetap membanggakan hati Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, mari kita
membuka hati, kita persiapkan hati, sehingga kita layak menerima apa yang menjadi isi hati Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih dan syukur kalau pada hari ini Tuhan, minggu terakhir di bulan Juli, kami boleh ada seperti kami ada bukan karena kuat gagah kami, tetapi Tuhan, inilah bukti nyata, benar Immanuel adanya. Engkau menyertai kami dalam kondisi dunia mengalami pandemi COVID-19 Corona ini Tuhan. Dan juga Ebenezer, sampai di sini 26 Juli 2020, Engkau tetap menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Engkau, kekal selama-lamanya. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan juga kami mohon Tuhan, layakkanlah hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah melalui kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau izinkan hamba menjabarkan, mengurai setiap kebenaran firman, sehingga Engkau juga urapi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di rumahnya masing-masing dengan ibadah online ini Tuhan, dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman yang didengar. Siapapun kami Tuhan, kami siap diberkati, kami mempercayainya, bahkan kami akan melakukan, yaitu firman yang akan kami dengar. Terima kasih Bapak, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang setia, bahagia, dan dikasihi Tuhan, tema yang kita akan bersama-sama dengar yaitu kesetiaan sejati. Itu diteladankan oleh Tuhan bahwa kesetiaannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kesetiaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia definisinya adalah keteguhan hati, kepatuhan, artinya tidak ingkar, mengerti, komitmen, perjanjian yang telah kita sepakati untuk kita genapi. Ketaatan definisinya juga merupakan suatu arti kesetiaan. Pribadi itu harus taat dalam hal persahabatan, perhambaan, dan sebagainya. Kesetiaan adalah hasil akhir dari sebuah proses kehidupan ini, saudara yang kasih Tuhan. Tatkala pribadi itu setia, maka pribadi itu akan menjadi pribadi yang bahagia karena tahan uji. Kita baca di dalam firman Tuhan tertulis di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita menjadi pribadi yang tahan uji, hanya Roh Kudus yang memampukan untuk kita menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan ini. Tertulis juga, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan juga berkata untuk meneguhkan
berkata seperti demikian firman Tuhan, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan merupakan hasil akhir dari sebuah proses, dan kesetiaan merupakan buah roh yang ketujuh. Semua dilandasin, yaitu kasih. Adapun kasih itu adalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah pujian mengingatkan kepada kita sehingga menggugah komitmen kita. Seperti pujian yang akan saya panjatkan, pujian singkat seperti demikian. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu atas kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Marilah Bapak Ibu Saudara, sahabat yang dikasihi Tuhan, biarlah tidak sekedar kita menyanyi, tetapi kita implementasikan, kita buktikan di dalam kehidupan kita, kita setia sampai akhir kehidupan kita seberapapun diizinkan Tuhan di dunia yang fana ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ketika kasih setia Tuhan memenuhi hidup kita, lebih dari sekedar hidup, maka ada pujian, sukacita, dan kedamaian. Meski hidup tidak selalu tersedia kemudahan. Mazmur 63 ayat 2-4 dikatakan seperti ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Bibirku memegahkan Engkau. Itulah saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kiranya hidup kita penuh dengan pujian, ada sukacita, kedamaian, sehingga kita menjadi berkat, bukan batu sandungan. Memang zaman sekarang tak mudah menemukan orang-orang yang setia. Pada umumnya orang akan setia tapi disertai pamrih dan tendensi. Tuhan menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Tak semua orang menyadari bahwa sesungguhnya kesetiaan adalah pintu gerbang untuk mengalami berkat dan promosi dari Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Bersediakah saudara dipromosi oleh Tuhan? Bapak Ibu, di Amsal 20 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata demikian. Banyak orang yang mencoba dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Saudara, Bapak, Ibu, sahabat yang dikasihi Tuhan, untuk kita benar-benar mencapai kesetiaan sejati sampai Maranatha, ada 3 catatan penting, 3 poin langkah dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita pilih prioritas utama dalam hidup ini. Untuk kejelasannya, saya akan berikan suatu analogi, gambaran sebagai berikut, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya menyediakan sebuah wadah. Ya, wadah.
Dan juga ada bunar-bunar mainan ya seperti ini. Kemudian ada batu split, kemudian ada pasir dan segelas kopi. Saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tatkala tempat yang kosong ini, saya masukkanlah yang pertama, yang utama, yaitu bola-bola ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti ini. Kemudian saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah melihat seperti ini, apakah tempat ini penuh? Tentu kita setuju bahwa tempat ini penuh. Kemudian saya masukkan ternyata masih dapat ruang atau tempat, yaitu batu split pecahan seperti ini. Ya, saya masukkan seperti ini, masih bisa, apalagi digoyang-goyang seperti ini, ada ruangan yang masih bisa terisi. Ya, seperti ini. Dan untuk kedua kalinya saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka tempat ini, toples ini penuh. Ya, seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, toples ini penuh. Ya, goyang-goyang lagi, masih penuh. Seperti ini. Ya. Kemudian saudara, ternyata ada pasir masih juga dapat dimasukkan. Ya, pasir dimasukkan, ternyata masih ada tempat. Seperti demikian. Ya, pelan-pelan, biar tidak tumpah. Ya, seperti demikian Bapak Ibu. Ya, digoyang-goyang ternyata masih mengisi ruang-ruang yang masih kosong ternyata. Secara kasat mata kelihatan penuh, tetapi ternyata masih kosong. Iya, seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita setuju dan berkata yes bahwa tempat ini penuh. Tetapi kita siramkan sebuah kopi. Ya, biar tidak kotor, saya sendokin seperti ini. Iya, ternyata kopi ini memenuhi dengan efektif ruangan-ruangan yang ada seperti ini. Ya, saya tuang biar cepat. Yes. Nah, apa maksudnya daripada peragaan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Bahwa ini merupakan suatu gambaran. Toples adalah gambaran daripada kehidupan kita. Kemudian bola-bola ini tadi merupakan suatu hal-hal yang penting. Dan batu split merupakan suatu materi. Apa yang kita perlukan, sandang pangan papan. Dan pasir merupakan gambaran hal-hal yang sepele dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi. Tatkala Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Yang penting itu adalah Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian relationship kita yaitu keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak, dan juga kesehatan sangatlah penting. Apalagi saat ini adalah COVID pandemi Corona 19. Saudara, kemudian tatkala masalah-masalah, sekarang saya balik. Toples ini dipenuhi oleh pasir dulu, semuanya penuh. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga pasti mengerti bahwa yang utama bola ini tidak akan bisa masuk. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bertanya,
Untuk apa? Apa gambaran coffee? Ternyata walaupun hidup kita sudah penuh, tetapi kita hidup perlu refleksi atau refreshing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka gambaran seperti inilah sangat jelas, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele, yang sia-sia, maka kita akan tidak mempunyai ruang untuk hal-hal yang membuat kita diberkati, hidup yang berprioritas. Jadi saudara, kesimpulannya dari berkat ini, berikan prioritas, perhatian untuk hal-hal yang penting, untuk kebahagiaan kita. Mungkin kita sempatkan juga refreshing, bermain-main dengan anak, luangkan waktu untuk check up kesehatan. Ajaklah pasangan kita masing-masing keluar untuk mungkin ke resto, mungkin piknik, wisata dan sebagainya. Berikan perhatian lebih dari bola-bola ini. Hal-hal yang benar dan penting biarlah menjadi prioritas hidup kita. Baru yang terakhir, urusan pasir, itu hal-hal yang sepele. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerti, saudara, Bapak Ibu, untuk langkah utama kita prioritaskan hal-hal yang penting dan membahagiakan hidup kita, yaitu Tuhan. Tuhan. Dan semuanya akan menyusul. Walaupun disertai masalah pun, kita mampu untuk menyelesaikannya. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, setelah kita mengutamakan atau prioritas dalam hidup ini hal-hal yang penting dan berguna. Yang kedua adalah, saudara, kita harus rendah hati dan sabar dalam segala hal. Orang yang rendah hati pasti tidak egois, tidak sombong, apalagi baperan. Bapak Ibu, untuk tanda pribadi itu rendah hati, sabar, maka harus diuji. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang berkarakter, yang mungkin mengecewakan kita. Tetapi semua itu mendidik kita untuk kita dewasa, lebih bijaksana, dan menguji hasil akhir yaitu kesetiaan kita. Ucapan bahagia dari Tuhan Yesus khotbahnya seperti demikian. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia orang yang membawa damai, maksud saya, yaitu Matius 5 ayat yang ke-9. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Haleluya, terpujilah nama Allah Bapa di surga. Saudara, Tuhan mempertemukan maksud saya kepada orang-orang yang berkarakter untuk mendewaskan kita, untuk mendidik kita, mengajar kepada kita seperti demikian, agar kita bisa rendah hati terbukti, kesabaran kita terbukti. Mari kita perlu memandang dengan benar terhadap sesama dalam relationship bermasyarakat. Ada teman yang bersifat keras, sebenarnya adalah mendidik kita untuk berani dan bersikap tegas. Ada teman yang lembut, sebenarnya dialah yang mengajar kepada kita cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Ada teman yang cuek dan masa bodoh, sebenarnya dialah membuat kita berpikir bagaimana agar kita bersikap perhatian terhadap orang lain. Ada teman yang tidak bisa dipercaya dan kata-katanya sulit dipegang kebenarannya. Sebenarnya orang itu dialah yang mengajar kita bagaimana berpikir dan merasa betapa tidak enaknya dikhianati. Maka mari kita belajar menjadi orang yang dapat dipercaya. Ada teman yang jahat dan hanya memanfaatkan kebaikan orang lain. Sebenarnya dia adalah orang yang membuat kita bertindak bagaimana bisa berbuat banyak kebaikan, namun tetap waspada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap karakter manusia yang telah kita ketahui, yang telah saya sebutkan di atas, akan selalu baik dan mendidik kita. Perlu saudara ketahui, bukankah firman Tuhan berkata di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Tanpa orang-orang seperti itu, kita akan selalu terlena di dalam zona nyaman dan tidak berkembang. Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Tuhan dalam setiap keadaan dan terimalah setiap orang dalam hidup kita. Bukankah ini juga membuktikan bahwa perintah Tuhan, arti salib, kasihlah Tuhan Allahmu, maka pembuktiannya adalah kasihlah sesama manusia? Karena kita tidak pernah, karena Tuhan yang saya maksud tidak pernah keliru mempertemukan kita dengan siapapun. Tinggal persoalannya bagaimana cara kita menyikapinya. Karena karakter orang-orang seperti di atas tadi secara tidak langsung melatih kesabaran kita, kerendahan hati kita, juga membuat kita semakin dewasa dan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saat orang berbicara mengenai kita di belakang, itu adalah tanda bahwa kita sudah ada di depan mereka. Saat orang berbicara merendahkan kita, itu adalah tanda bahwa kita sudah berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saat orang berbicara dengan nada iri mengenai kita, itu adalah tanda bahwa kita sudah jauh lebih baik dari mereka. Saat orang berbicara buruk mengenai kita, padahal kita tidak pernah mengusik kehidupan mereka, itulah adalah tanda bahwa kehidupan kita sepertinya lebih indah dari mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, payung tidak dapat menghentikan hujan, tetapi dengan payung membuat kita bisa berjalan menembus hujan untuk mencapai tujuan. Orang pintar bisa gagal, orang hebat bisa jatuh, tetapi orang rendah hati dan sabar dalam segala hal tentunya akan selalu mendapat jalan untuk menempatkan diri dengan seimbang karena kokoh pijakannya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, maka janganlah kita menjadi pribadi yang egois, mementingkan diri sendiri, sombong, apalagi baperan, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, ngambek, dan sebagainya. Bagaimana? Walaupun pribadi yang demikian sombong, tinggi hati, saudara egois, baperan, mengatakan melayani Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, perlu dipertanyakan dan harus introspeksi diri untuk diperbarui. Bapak Ibu, untuk poin yang ketiga, setelah kita memprioritaskan yang utama di dalam hidup kita, hal-hal yang penting, yaitu Tuhan dan relationship kita, keluarga dan kesehatan. Demikian juga berkat Tuhan, sandang pangan papan materi yang kita perlukan. Yang kedua adalah rendah hati dan sabar. Maka yang ketiga, untuk mencapai kesetiaan sejati sampai Maranatha, adalah saudara bersyukur dalam segala hal. Kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Karena di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu dan harus mengerti dan menyadari, sadar diri bahwa hidup ini bukan milik kita. Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah gambaran, yaitu mengenai seorang tukang parkir. Coba saudara, Bapak Ibu, kita semua memperhatikan seorang tukang parkir. Walaupun banyak mobil-mobil di tempat parkir itu dengan harga yang mahal, mobil merek yang mewah-mewah. Tetapi tukang parkir itu tidak merasa sombong, congkak. Demikian juga tidak berapa lama mobil-mobil itu meninggalkan tempat parkir dan mobil yang mewah dan mahal harganya itu habis. Tidak ada satupun. Maka tukang parkir itu pun tidak merasa sedih. Maka apa saudaranya kasih Tuhan? Karena tukang parkir tidak merasa memiliki. Tidak merasa memiliki. Tapi dia merasa dititipi. Maka dia harus bertanggung jawab dengan titipan yang ditugaskan kepada tukang parkir itu. Dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengatakan semua adalah milikku karena itu usaha daya saya, maka tatkala kehilangan kita akan merasa kecewa, kita akan merasa sedih yang begitu berat. Tetapi kalau sadar kita bahwa semua itu adalah titipan, tatkala hilang, tatkala ada suatu perubahan yang tidak mengenakan, maka kita sadar itu titipan dan kita tidak pernah akan kecewa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita berjumpa dengan teman-teman sahabat atau mungkin saudara. Kalau mungkin kita berkata, aduh rumahmu begitu mewah, mobilmu begitu mewah, bagus sekali. Maka jawabannya pada umumnya, ya semua itu cuma titipan dari Tuhan. Semua itu cuma titipan. Tetapi pernahkah mereka yang berkata demikian semua adalah titipan? Dia bertanya, Tuhan, kenapa Engkau titipkan semua itu kepadaku? Untuk apakah itu semuanya? Pernahkah kita berkata demikian? Saya yakin dan percaya sebagai orang beriman, Tuhan semua titipkan pada kita, bahkan hidup kita bukan milik kita. Karena itu adalah telah dimiliki oleh Tuhan, telah lunas dibayar.
1 Korintus 6 ayat 19-20 firman Tuhan berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita mempunyai suatu tanggung jawab titipan daripada Tuhan. Anugerah dari Tuhan, talenta-talenta, kasih karunia Tuhan dengan apa yang dipercayakan, passion kita harus kita temukan. Dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih kita konteksnya sebagai hamba, kita harus taat dan setia. Kalau saya boleh katakan, all out untuk Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23. Kolose 3 ayat ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Hai hamba-hamba, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu, all out. Lakukan seperti kepada Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk akhir dari firman Tuhan pada saat ini, dengan ucapan syukur tentunya, dengan apa yang sudah ada dalam kehidupan kita, mari sebelum menutup kebenaran firman Tuhan, kita berkomitmen, janji dengan pujian sebagai berikut. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sadar kita tidak membawa apa-apa. Seperti Nabi Ayub berkata bahwa lahir telanjang, pulang pun telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan pun yang mengambil. Itu menjadi otoritas dan kedaulatan Allah. Kalau kita sadari itu, hidup penuh ketenangan, ya saudaraku yang Tuhan, dan kita tetap taat dan setia. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita menutup dan kita berdoa, sebuah pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Pujiannya yang demikian. Ku bersyukur sebab kau setia, ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Terpujilah nama Bapa di surga kekal selama-lamanya. Biarlah kita tetap memuliakan Tuhan, meninggikan, mengagungkan selama hidup kita. Karena dialah Tuhan yang patut ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap telinga mendengar, biarlah Roh Kudus memampukan untuk kita semua, dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing, dengan stay at home, dengan online ibadah ini, biarlah kiranya firman itu akan merema dan menjadikan hidup kita
sebagai orang percaya tetap taat dan setia. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, selesailah sudah mata rantai, oh Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memampukan setiap kami, siapapun kami, di mana kami berada di rumah kami masing-masing. Karena masa pandemi ini, oh Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu merupakan isi hati-Mu. Untuk Engkau mengendaki kami, mempunyai kesetiaan sejati, seperti Engkau yang teladankan kepada kami, Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, kami meneladani Engkau, dan kami boleh dimampukan oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk kami taat. Kami, oh Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu yang hanya singkat sementara di dunia ini. Dengan hal-hal prioritas yang utama, yaitu kami harus mempunyai roh takut akan Tuhan, bergaul intim dan mengandalkan Engkau. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi pribadi yang rendah hati dan sabar. Sehingga, oh Tuhan, dalam segala keujian yang Engkau pertemukan kepada orang-orang secara manusiawi, mungkin mengecewakan, mungkin, oh Tuhan, sikap-sikap yang tidak baik, tetapi biarlah kiranya kami boleh diajar untuk, oh Tuhan, menjadi dewasa dan bijaksana, menjadi pribadi-pribadi yang sungguh tekun ujian-ujian masalah kehidupan yang kita alami. Oh, terima kasih Bapa, sehingga Tuhan, kami mempunyai, oh Tuhan, karakter tetap. Kami bersyukur karena kami boleh ada seperti kami ada karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala hal kami mengucap syukur. Mampukan kami semua termaterai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, firman yang kami dengar. Terpujilah nama Tuhan, Engkau memberkati Tuhan setiap kami semua dalam ibadah online ini dimanapun kami berada di rumah kami masing-masing. Oh Tuhan, Engkau tetap, oh Tuhan, mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online. Dan saya selalu rindu untuk kita bisa bertemu dan beribadah seperti biasanya di rumah Tuhan. Namun bersabar dulu, karena kita tahu Tuhan pasti akan buka jalan. Dan salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Pesan saya pada minggu ini buat Bapak Ibu Saudara yang sangat-sangat saya kasihi. Saya akan mengawali dengan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Ratapan. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayat 21 dan 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 2, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya kasihi, mengapa seringkali kita selalu menghubungkan kegagalan-kegagalan kita dengan Tuhan? Kegagalan-kegagalan kita itu sebenarnya bukan salah Tuhan dan memang bukan salah Tuhan. Tetapi kegagalan-kegagalan itu datang karena kita tidak menjaga kedamaian dengan Tuhan, sesama, dan juga alam semesta. Salah paham mengenai diri Tuhan seringkali terungkap lewat pernyataan kita sehari-hari. Ketika Tuhan dihadirkan sebagai penguasa yang hanya memperdulikan kehormatan dirinya, lalu menghukum siapa
saja yang melukai melukai hatinya, dan juga Tuhan menuduh, menghukum. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, manusia mulai berpikir Tuhan menghukum manusia dengan bencana-bencana alam, dengan peperangan, dengan kejadian-kejadian yang buruk menimpa manusia. Seperti saatnya yang kita alami hampir 4 bulan ini dengan wabah virus corona ini. Ada banyak orang berkata Tuhan sedang menghukum, Tuhan sedang menghajar. Tapi mari coba tenangkan jiwa batin kita. Renungkan bagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Mengapa Tuhan harus bertanggung jawab dan ditanyai ketika manusia ada kebencian, marah, mungkin membunuh, perangan mulai berkobar, sakit, penyakit, bencana dan sebagainya silih berganti. Virus corona yang tak pernah selesai ini. Mengapa Tuhan sepertinya dijadikan kambing hitam atas semua keberadaan ini? Padahal ini adalah kecerobohan dan pelanggaran kita sendiri. Contohnya, orang yang sudah dinyatakan tekanan darah tinggi seharusnya tahu menu makanan yang baik untuk dirinya, tapi dilanggar. Kalau sudah terjadi masalah dalam fisiknya, stroke misalnya, atau gejala-gejala yang membahayakan, mungkin tidak sedikit orang bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Hal itu karena kecerobohan, karena tidak menjaga kesehatan. Saudara, coba lihat hari-hari ini. Khususnya saya banyak melihat daerah Geraha di sini. Sudah banyak orang-orang yang mulai berlalu lalang tanpa memakai masker. Mulai bergerombol, berkelompok-kelompok. Tanpa lagi memperhatikan protokol kesehatan. Tanpa lagi peduli untuk orang-orang lain dengan keberadaan dirinya seperti itu. Dan ini satu bukti. Karena kecerobohan, karena kelalaian kita. Tapi tidak sedikit orang berkata, Tuhan yang salah, Tuhan dan Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat. Mengapa kita mendakwa Tuhan sementara kita sendiri yang menjadi akibat dan penyebab? Marilah kita akan kembali, kita akan hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan jangan mendakwa Tuhan, karena sesungguhnya rancangan Tuhan selalu indah. Masih ada orang-orang yang ceroboh, yang lalai, lalu mengalami masalah, mari kembali dan bertobat. Dan Tuhan pasti akan memulihkan kita. Tetap pegang firman Tuhan bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita sudah ada di penghujung ibadah online ini. Dan saya berterima kasih pada jemaat-jemaat Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah online ini di rumah bersama dengan keluarga-keluarga. Saya menghargai saudara. Saudara memiliki kerinduan, memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pasti memberkati.
berdoa terus dan jangan pernah berhenti berdoa. Biarlah doa itu menjadi kekuatan yang khusus bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat ibadah online pada pagi ini. Terima kasih buat semua penata layang yang sudah melayani dengan luar biasa. Berkati terus mereka dan pakai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ada dan hadir. Dan kami percaya, kami menerima pemulihan, pembaharuan ketika iman kami, ketika hati kami terbuka untuk Engkau Tuhan. Dan kami terus sepakat berdoa untuk bangsa kami, untuk presiden kami, untuk semua aparat pemerintahan. Tuhan, marilah berkati mereka, beri hati yang takut kepada Tuhan. Kami berdoa terus di dalam nama Yesus, virus corona ini akan berlalu ya Tuhan. Kami akan kembali bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah di rumah Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan akan memimpin 1 minggu ke depan di dalam hari-hari yang akan dilalui. Tuhan, lindungilah setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap perjalanan, dan anak-anak kami semua. Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kasih setia-Mu tak pernah berhenti untuk kami. Kami mensyukuri untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Ya Tuhan, sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat buat seluruh jemaat-jemaat-Mu Puri dan Geraha. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah hari-hari-Mu, keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah kebutuhan-kebutuhan hidup-Mu, diberkatilah pergumulan-Mu, diberkati semuanya di dalam nama Yesus. Dan jadilah tetap setia di dalam Tuhan, karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus dan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.